jelaskan. Hanya Bukan, muter-muter. kau yang kau katakan, nggak bisa. Diam kau biar ku jelaskan. Ya jelaskanlah, silakan. Nggak bisa Pak Pipo menjelaskan. Saya katakan begini, pikiran akalmu sebatas itu, sikerdiri itu, sepeci itu, tentang Alkitab. Kau nggak pernah sadar itu. Yang saya katakan tadi salah apa benar Pak Pipo? Makanya diam kau, jangan tidak bisa. Nah, yang saya barusan katakan salah apa benar? Makanya jawabannya dengar dulu jawabannya, jangan katakan. Nah, yang saya katakan barusan salah atau benar yang saya katakan tadi? Salah, karena kamu katakan tidak bisa menjawab. Itu berarti kalau nah bukan itu argumentasi awal saya salah apa tidak? Akhir katamu kan tadi kamu katakan Pak Pipo tidak bisa. Enggak, argumentasi saya itu, saya ulang argumentasiku ya. Menurut Pak Pipo, dengerin. Menurut Pak Pipo, yang menciptakan Adam itu adalah satu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena Firman ini belum bernama Yesus. Pertanyaan saya, di akhir kalimat kata-katamu kamu katakan Pak Pipo tidak bisa menjawab. Anda katakan kalau begitu jawablah. Kalau begitu jawablah. Betul. Pak Pipo nggak bisa jawab. Kan belum saya jawab, kenapa kamu? Udah 6 kali Pak Pipo menjawab tapi salah terus. Karena pemikiran akalmu sebatas itu. Kalau begitu jawablah. Kalau begitu jawablah, Mbak. Berulang-ulang saya katakan kepada Anda. Coba kalau begitu jawablah. Terangkan peranan Firman dalam menciptakan Adam. Silakan. Sebatas itu yang Anda jangan katakan. Ya, terangkan peranan Firman atau Yesus ini dalam penciptaan Adam. Terangkan, silakan. Nah, begitu dia. Ya, begitu dia. Sok pandai kau, asmo Anda itu, asal ngomong kau. Baik. Yang Anda katakan tadi kan begitu. Maka saya paparkan, waktu menjadikan Adam, mari kita ciptakan. Di situ sudah tidak tunggal. Menurut iman saya katakan dulu, Roh Kudus, Bapa, Yesus sudah ada di sana. Maka dikatakan, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Lalu Tuhan berfirman. Jadilah terang-terang itu. Lalu Tuhan berfirman, jadi sekarang jadi. Kalau dia tunggal, saya ciptakan pasti seperti itu menurut iman saya dan pikiran saya, Alkitab pun seperti itu. Lalu firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan yang melihat Bapa melihat aku. Saya adalah terang dunia. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu Yesus katakan Alfa dan Omega, dari awal dan akhir. Saya adalah dia. Ingat, saya akan datang kedua kali menghakimi dunia. Bukan menghakimi manusia sebahagian, menghakimi dunia. Mutlak Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Lalu malaikat surga mengatakan, akan lahir bagimu di kota Daud di Bethlehem Tuhan Kristus Yesus. Mantap, Tuhan lahir. Begitu dia prosesnya. Ya. Baik. Kalau kau tangkap itu pemikiran seperti iya, saya tangkap. Kamu jelas. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena sudah tertutup di dalam hati dan pikiranmu, makanya bukan alarmu sedikit. Gantian ya Pak Pipo ya, saya udah tangkap Pak, bahwa Anda memakai Lukas 2:11, Tuhan lahir ya Pak. Saya tangkap loh. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Betul ya Pak Pipo? Pegang kursimu supaya jangan kau tumbang, pegang kursimu sekarang. Ini pas saya pakai ayatmu loh, Lukas 2:11. Iya, silakan. Benar ya? Benar enggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Saya tulis yang Anda katakan, saya baca yang Anda katakan. Benar enggak, Bu? Jangan kamu katakan benar. Jangan kamu katakan. Benar enggak? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Benar enggak tuh kata-katanya, Pak? Saya baca, jangan kamu karang-karang, saya baca. Saya hafal, baru kamu baca, saya udah hafal. Kalau setingkat kamu. Baca, coba buka Lukas 2:11. Orang saya hafal, kamu baru nyari. Gimana kamu ini mau lawan saya? Kamu hafal itu? Saya hafal, coba cek. Ayat 9, coba kamu katakan ayat 9. Lukas 2:11, Lukas 2:11. Kamu katakan tadi hafal, kan? Lukas 2:11 saya hafal, coba lu lihat tulis. Hanya ayat 11 Anda katakan, hanya ayat 11 yang Anda hafal. Lukas 2:11, kan tadi mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apa? Kamu baca, saya baca di dalam perikopnya. Ya, apa perikopnya apa? Tuh, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Benar kan? Salah tuh. Anda katakan hafal. Salah tuh. Iya kan? Ya sebelum ada ini, sebelum tampil di layar, aku sudah ngomong duluan. Ternyata benar. Mau dibantah kebenaran? Mau dibantah?
benar siapa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan tuh. Anak-anak jawab, Bunda Maria melahirkan tuh. Dengarkan. Dengarkan. Saya baca. Dengarkan saya baca. Baca. Baca yang tampil di layar. Baca yang tampil di layar. Orang Majus dari timur. Ini dulu yang tampil di layar. Baca dulu yang tampil di layar. Baca dulu Pak Tiko. Orang Majus. Yang tampil di layar dibaca dulu. Dan kenapa kamu katakan tadi paham kamu Lukas? Itu Lukas 2:11. Coba baca. Hanya ayat 11 Anda tahu. Coba baca dulu itu apa maksudnya. Awal ceritanya nalarnya kamu pakai pikiran dan akalmu dulu. Saya baca dulu perikopnya. Ya, silakan baca perikopnya. Silakan. Supaya Anda dengan saya enak kita diskusi, bukan seperti yang Anda diskusi. Ya mudah-mudahan kamu tahu perikopnya Lukas 1 sampai 12. Mudah-mudahan tahu perikopnya. Lukas 2-nya yang Anda katakan tadi. Lukas 2 nomor 1 sampai terakhir. Ya, Lukas 2 nomor 1 sampai terakhir. Silakan. Kata-katamu akan berbalik kepada Anda kalau Anda bicara tadi menyimpang dari Alkitab ini. Ingat, saya ingatkan Anda nanti. Oke. Ya, silakan. Orang Majus. Dengarkan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bukan itu yang dibahas. Bukan itu. Bukan itu yang dibahas. Lukas 2 nomor 1. Kelahiran Yesus. Apa? Kelahiran Yesus perikopnya Lukas 2 nomor 1 sampai 20. Perikop kelahiran Yesus. Lukas 2 nomor 1. Tidak ada yang lain menceritakan itu kecuali Lukas 2 nomor 1 sampai 20 kelahiran Yesus. Baca itu. Kamu baca apa? Kamu katakan tadi Lukas 2. Iya, Lukas 2 nomor 1 sampai 20. Lukas 2 nomor ya baca terus tuh, itu ada di layar tuh, baca perikopnya tuh. Itu kelahiran Yesus. Perikopnya itu kelahiran Yesus. Paham? Ini kan saya baca. Ya, baca itu. Baca biar paham. Baca. Lukas 2. Dan lebih baik lagi kita baca di dalam Matius sebenarnya. Tapi udah kita Lukas 2 nomor 1. Kenapa pindah-pindah? Ini anak muridku ini kok. Guru udah ngomong kok, pindah lagi ke yang lain. Ini guru yang ngomong ini kok. Baca itu. Akan berbalik kepada Anda. Ya, Lukas 2 nomor 1 sampai terakhir. Baca. Baik. Baca, silakan. Orang lumpuh disembuhkan. Begitu. Tidak ada orang lumpuh di situ. Baca dulu Lukas 2 nomor 1 sampai selesai. Lukas. Oke, kita ambil Lukas. Di Markus itu perikop 1. Tuh. Perikopnya apa Pak Pipo judulnya itu? Kelahiran Yesus perikopnya. Tuh. Itu di blok biru tuh. Kelahiran Yesus. Silakan. Baca. Baik, saya baca. Ya, baca monggo. Kelahiran Yesus. Betul? Ya. Di dalam Matius itu tadi Lukas Matius pasal kedua. Lukas 2 nomor 1 dibaca, jangan Matius dulu, ini yang ada di layar baca. Iya, maksud saya yang nampak Injil itu menceritakan itu. Tapi ya ini dulu aja satu-satu. Yang tampil di layar dulu. Baik. Ya. Kelahiran Yesus. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sesuatu perintah. Suruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, bukan hanya di Yerusalem, di seluruh dunia. Pertama sekali Kaisar Agustus memerintahkan. Baca aja Pak, baca aja, jangan diterangkan, baca aja dulu. Dengar, ini ayat ini kan begitu dibilangnya. Dengarkan dulu, makanya kau jangan ngoceh. Pegang kursi, kau akan tumbang. Iya, saya tumbang Pak. Silakan Pak, dibaca dulu Pak. Kau akan jadi blank. Jadi Pak Pipo mau kata berkata nih, gua habisin nih. Dengarkan dulu. Mau kata berkata. Kamu yang kita membahas Lukas ini kan, maka saya bawakan dulu. Tapi jangan, ya lanjut. Kamu jangan kocek kau, ini kebiasaan burukmu. Nah, kamu terangkan, suruh baca kok diterangkan. Siapa yang melarang kau melarang? Dengarkan. Dengarkan. Pada waktu ya, silakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sesuatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dunia seluruhnya. Ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Cornelius menjadi wali negeri di Sinai. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing. Salah baca, bukan Cornelius.
Siapa? Cornelius. Baik. Kirenius. Kecil ya, Jangan salahkan kami yang membetulkan Anda ini. Oke, udah. Ya. Saya ulang, Bu. Minta terima kasih sama saya betulkan. Minta terima kasih dulu. Kirenius Ya. menjadi wali negeri di Syria. Ya. Satu, kita bahas dulu sedikit ini. Ya. Bahas dulu. Sebelumnya Kaisar Agustus tidak pernah membuat perintah titah seperti ini. Terus? Sewaktu Yesus dikandung Maria, dibuat satu perintah, semua akan mendaftarkan mensensus semua penduduk dunia. Ayat ini mengatakan ke Yerusalem mendaftarkan diri. Yesus masih di rahim Maria. Oke? Ya. Benar Ya. kan? Terus? Ya, saya tanya Pak Pipo. Pak Pipo, Bapak udah lama gitu ya. Ini berita ini, sebentar Pak Pipo. Ini berita ini sumber dari mana Pak? Apa ini maksudnya? Ini Lukas nulis ini sumber dari mana? Maksudnya gimana? Sumber Lukas menulis ini, Lukas mendapat informasi dari mana menulis ini? Dia yang menuliskan. Ya. Kurang lebih tahun 60. Ya, dia dapat informasi dari mana Pak? Dengan iman dia, dengan pemikiran dia, dengan kejadian pada saat itu dia tulis. Oh iya. Dia dengan iman dia kejadian waktu itu dia tulis. Kayak wartawan ya Pak? Wartawan belum ada di situ pada saat itu. Terus informasi dari mana dia dapat? Iman dia, perjalanan dia, kesaksian orang, kesaksian dia. Oh, dia nanya saksi-saksi. Oke, baik. Dia nanya saksi-saksi baru menulis ya. Betul ya Pak? Iya. Oke. Ya, Roh Kudus. Jadi dia nanya saksi-saksi dan Roh Kudus menuntun dia menulis ya, betul ya Pak ya? Betul, baik. Dia nanya saksi-saksi, Roh Kudus menuntun dia. Lanjut Pak. Ya. Jadi kejadian itu dia lihat, dia tahu, maka itu dituliskan. Oke, makasih. Iya. Wah. Apa lagi? Masa? Memang Lukas melihat Bunda Maria melahirkan? Dengar dulu. Dia melihat kejadian-kejadian yang ada pada saat Yesus ada di sana atau keadaan situasi di sana. Emang Lukas ada di kawasan itu waktu Yesus lahir? Ada di situ dia? Tidak saya katakan. Kalau Anda katakan itu waktu Maria berjalan, kaki apa dia pertama mengangkat. Katanya tadi Pak Pipo mengatakan dia melihat. Berarti ada dia di situ? Inilah otak dan pemikiran Anda itu yang selalu membuat. Tadi Pak Pipo mengatakan dia melihat. Berarti dia ada di situ. Dia melihat kesaksian apa yang terjadi. Dia tahu itu bakal Cornelius. Dia membuat titah itu. Karena bukan hanya kepada dunia dikatakan oleh dia. Harus mendaftarkan dirinya seluruhnya. Oke, saya berubah pertanyaan. Melihat dengan mata telanjang? Melihat dengan enggak? Dia melihat dengan mata telanjang atau melihat dengan hati? Saya jelaskan dulu. Pak, jawab dulu. Dia melihat dengan mata. Saya jelaskan dulu. Saya kemana-mana kau. Saya jelaskan dulu. Iya, silakan. Iya. Kaisar Agustus membuat perintah jauh sebelumnya, tidak pernah pada saat itu dia perintahkan untuk mensensus manusia. Kenapa disensus? Iya. Kalau seandainya, kalau seandainya Yesus sudah lahir, sensus itu tidak pernah ada. Menurut saya, dan itu menurut Pak Pipo, iya. Kalau itu sudah lahir Yesus di Nazaret, itu titah itu tidak akan pernah ada. Menurut saya. Terus, kenapa itu sebelum waktu di kandungan, itu titah itu ada. Lalu Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk membuat satu sensus. Mereka pulang baru melahirkan. Oke. Kenapa? Kalau seandainya sudah lahir Yesus pada saat itu, maka Yesus akan didaftarkan menjadi sensus di dalam kependudukan pada saat itu. Jadi jadi sebentar Pak Pipo. Kepanjangan. Kamu jangan khotbah gereja di sini, baca aja dulu. Baca aja, jangan diterangkan. Jangan goyang kau, pegang kursimu. Bukan goyang Pak Pipo, baca dulu. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Yesus tidak bisa disensus. Karena sudah lahir, sudah sensus itu baru lahir. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kandungan Bunda Maria ikut tersensus apa tidak? Tidak. Iya, tersensus ya. Kandungan Bunda Maria ikut tersensus ya. Kalau sudah dia lahir, pasti disensus dia menjadi penduduk pada saat itu. Tapi belum lahir harus sensus. Belum lahir, artinya, dengar Pak Pipo, artinya Bunda Maria masih mengandung terus disensus. Pertanyaannya, kandungan Bunda Maria tersensus atau tidak? Tidak ya? Tadi katanya iya. Ada Yusuf dengan Maria. Ya, jadi kandungannya nggak tersensus. Alkitab itu mengatakan seperti itu, tidak. Iya, kandungannya tidak tersensus. Lanjut. Lalu, kenapa tidak disensus? Tidak lahir sebelumnya, karena cuma itu. Ya. Jawab, baca lagi. Baca aja. Dia lahir, maka Yesus itu disensus.
Iya, udah baca terus, langsung baca. Karena dia Tuhan, tidak bisa hak manusia dunia ini mencetus Ya dia. udah baca lagi, baca. Nggak ada Itu Tuhan, Bu. sebabnya Kaisar Agustus memerintahkan harus mencetus manusia, tapi Ya, Kaisar Agustus tidak mampu mencetus Tuhan. ya, lanjut terus. Karena dia bukan adalah ciptaan Tuhan. Ya, terus. Kita teruskan. Ya, Pegang teruskan. kursimu dulu, ikat pinggangmu. Ya, terus. Ayat 4. Ya, Demikian juga Yusuf dari pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Judea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama. Udah kita bahas ini. Ayat 6. nggak dulu, saya tanya dulu. Ini Yesus. Udah, Sebentar dulu. Udah, Bentar kita dulu. Dengar dulu kan katanya per kalimat. Yusuf ini siapa? Udah, Yang kita menemani. bahas tanam. Nah, dong dengerin dulu pertanyaan. Yoi, Yusuf. Kita bahas Woi. ayat tanam. Sebentar dulu. Ini Yusuf Kita siapa? bahas ayat tanam. Kenapa nggak mau ditanya? Ini Yusuf Bahas ayat siapa? tanam. Woi, Suami Pak Maria. Biko. Suami Maria, kenapa? Suami? Ya. Suami apa tunangan? Suami, tunangan suaminya. Suami apa tunangan? Suami betunangan. Jawab. Ini Yusuf siapa? Suami apa tunangan? Jawab. Jangan diam. Ini Yusuf siapa? Suami apa tunangan? Jangan salah ngomong. Kenapa hilang lu? Mana ini orang ini? Woi, ini Yusuf siapa? Ini Yusuf siapa? Tunangan apa suami? Jawab. Demiot pun enggak, tapi nggak mau ngomong Nggak dia. mau ngomong ini. Kena lagi dia nih. Kena lagi dia. Kena Udah, mental Pak, ya. Udah. Enggak, saya ada hubung saya. Ya. Nah, apa? Ini Yusuf suami apa tunangan? Jawab. Suaminya. Suaminya. Ya. Suami apa tunangan? Suaminya. Suaminya. Baik. Suami ya. Ya. Bukan tunangan ya. Suaminya. Suami. Baik. Siapa yang Suami. meresmikan? Ada tanya, Oke. siapa yang meresmikan bilang? Oke, Siapa yang oke. meresmikan? Ada bilang lagi. Siapa yang Baik. meresmikan bilang? Iya, oke, suaminya. Kita pegang. Jangan sampai nanti ada tunangan lu bantah. Lanjut. Kita pegang dulu suaminya. Yusuf Suaminya. adalah suami Maria waktu ini. Silakan, Dulu, lanjut. Jangan sampai ke sana dulu. Ini kita clearkan. Iya, kepegang ini suaminya ya. Lanjut. Pegang. Ikat di pikiran dan akalmu. Ikat Bang di- Andi, Ya. Bang Juma udah raisen tuh. Ya, silakan Pak Juma. Lanjut Pak Juma. Oh, enggak, kau aja dulu. Enggak. Kau enggak Juma kau dua langsung masuk. Iya, Tambah iya. satu lagi. Si Iya, Suhaib. iya. Nanti Semua merasa masuk. di ini. Ya udah, cepat Semua dipercepat. masuk, semua. Ya udah lanjut dipercepat. Lanjut dipercepat. Semua masuk. Si Farhan masuk semua. Saya hadapi. Ya lanjut dipercepat. Ini suaminya saya udah pegang. Si Juma masukkan si Juma. Lanjut. Kursimu. Ya Bang lanjut. Pipo sudah gosong itu. Tinggal mulutnya aja yang bisa goyang. Lanjut, Bang. Asal ngomong kau. Ilmu asmo kau. Asal ngomong. Makanya aku bilang tadi Anda itu memang betul Bahlul Kitab. Kita terangkan. Udah. Kau Ya diam udah. dulu, Juma. Kamu baru masuk diam. Ya udah, ini suaminya ini yang nemenin Yusuf, ini suaminya. Lanjut. Nanti kita bahas. Ya udah lanjut. Nanti kita bahas itu. Lanjut. Oke. Lanjut. baik. Lanjut. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktu dia bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampit dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, baik. Pertanyaan. Yuk. Dengerin Kenapa baik-baik di- pertanyaannya ya. kenapa Oh iya, dengerin dulu. Kenapa Anda yang bertanya? Saya yang bertanya. Anda yang baca, saya yang bertanya. Kenapa situ yang bertanya? Tanya, biar kau pintar sedikit. Karena kau Iya, dengerin. Oke. Dengerin baik-baik. Silakan. Ya, dengerin baik-baik. Ya, Dengerin baik-baik ya. iya. Yang membantu persalinan siapa? Di mana? Yang membantu persalinan Maria di sini siapa? Kau dengar ayatnya. Makanya kau pakai pikiran akalmu berpikir dan mendengar apa yang saya. Iya, langsung jawab aja yang membantu persalinan siapa? Enggak, ini kita pilih menjawab Anda, bukan saya. Ya, jawab. Yang membantu Makanya persalinan kau akan- siapa? Saya katakan kau akan tumbang. Iya, jawab aja langsung. Dengarkan. Hmm. Ketika mereka di situ, tibalah waktu dia bagi Maria untuk bersalin dan Iya. dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Oke. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di Hmm. dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Siapa Iya. kawan Maria pada saat itu di situ? Iya, ya siapa yang menemani Maria melahirkan waktu itu siapa? Di sensus siapa kawannya? Waktu di sensus siapa kawannya? Yang lari ke sensus, siapa yang menemani Maria bersalin di nomor 7 ini? Siapa? Silakan. Kau pernah sekolah tidak?
Pipo, di Matius, Jangan pindah ke Matius Kang Ade. Jangan pindah ke Matius. Dan kau gitu tinggal ke Matius. Tadi Sekarang dari pertanyaannya, dari awal cerita tadi, siapa lawan kawan Maria waktu dia masuk ke Yerusalem, siapa kawannya? sekarang pertanyaannya Pak Pipo, santai Pak Pipo, santai. Siapa yang membantu persalinan Maria di nomor 7? Siapa Pak? Siapa kawan Maria pada saat waktu Yesus mau pulang, siapa kawannya? Yusuf. Berarti kau tahu kan? Ya, berarti Yusuf yang menemani. Dengerin Pak, oke. Pertanyaanmu, Hmm. pertanyaan asmu asal ngomong, udah tahu Hmm, apa oke, baik. Jadi, ya dengerin Pak Yusuf. Santuy. Ini mau dipercepat Pak Pipo dipercepat. Oke, silakan. Artinya hanya Yusuf yang menemani, membantu kelahiran atau melahirkan Bunda Maria, hanya Yusuf, nggak ada orang lain. Kan gitu Pak ya. Alkitab mengatakan itu. Iya, saya nggak bantah. Selanjutnya, yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, itu siapa Pak? Yesus. Dibungkus, Yesus. Ini Yesus ini sudah Tuhan apa belum? Gimana? Sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Yang dibungkus ini. Nanti ke sana. Enggak, jawab aja. Enggak apa-apa. Sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Malaikat mengatakan Tuhan. Oke, jadi Tuhan dibungkus kaung lampin ya Pak ya? Malaikat mengatakan Tuhan bukan Iya. Malaikat menurut Anda yang ada di dalam Bible, malaikat di dalam Bible yang dibicarakan oleh Pipo. Ya, Nah, gitu. menurut Bible, tapi diungkapkan oleh congornya Pipo bahwa Tuhan yang dibungkus kaun lampin ditaruh di palingan. Betul ya? Betul. Lanjut. Udah Tuhan loh ya. Jadi bayi umur sehari ini udah Tuhan. Lanjut. Nomor 8. Kata siapa? Kata malaikat yang ada di Bible yang diterangkan oleh congornya Pipo. Betul ya? Pintel 5 kau kasih saya. Kau pintel Mantap, 5 ya. mantap. Masih Mantap. merah. Lanjut. Makanya kau tumbang, pegang ikat pinggangmu. Ikat pinggangmu dulu. Iya, nggak apa-apa saya tumbang Pak. Saya senang loh kalau ada Tuhan dilahirkan Pak. Dibungkus Iya. kaul lampin. Mantap itu Pak. Mantap banget itu kata malaikat itu. Tuhan kok dibungkus. Pemikiran, Ya. kalau kau berdiskusi dengan Pak Pipo akan berubah paling Iya, merubah banget Pak, merubah banget. Ayo, makanya biar pendek sedikit Anda. Ya Oke. kita rubah. Masuk ke gembala-gembala. Masuk ke gembala-gembala. Oke, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tidak, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar bagi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Stop dulu, stop. Yesus lahir itu pada malam hari atau siang hari, Pak? Gimana? Yesus atau Bunda Maria melahirkan malam hari atau siang? Congormu bertanya atau pikiranmu? Congorku, Pak. Nah, congormu nggak laku karena pikiran nggak kau pakai pikiran dengan congor. Saya bertanya, Pak. Pak Pipo tahu nggak? Dia Bunda Maria melahirkan malam hari atau siang, Pak? Karena congormu yang bertanya nggak kau pakai pikiranmu bahkan nggak. Ya, Pak. Belet. Bisa dijawab atau tidak? Karena sudah saya kata, mereka pulang karena sulit senyap tidak ada lagi tempat, maka mereka ke situ. Malam atau siang itu, maka congormu yang bertanya pikiranmu kau pakai. Berarti Pak Pipo nggak bisa jawab ya? Saya jawab ya. Nah, dengar dulu, bukan. Kalau Pak Pipo nggak, jangan diperpanjang. Kalau Pak Pipo nggak mau menjawab, saya yang jawab. Ayat ini mengatakan tadi kau dengar nggak? Ya, apa kata ayat ini? Penginapan. Ya. Karena malam, maka Ya, penginapan itu tidak Ya ada. tinggal jawab aja Pak Pipo, malam hari lahir Tuhan saya. Ono lho. Congormu yang bertanya pikiran tidak ada. Ya tinggal dijawab, kenapa sih barang gampang kok dipersulit? Iya, congormu. Ya tinggal jawab, oh Bang Handi, menurut congor saya yang ada di Bible itu, tuh dengerin dulu Pak Pipo, menurut congor saya. Maka congormu tidak layak dipakai untuk diskusi tentang Alkitab. Jadi menurut Pak Pipo, kita lanjut ya, jangan terlalu jauh. Dengerin baik-baik ya. Untuk diskusi dengan orang Kristen. Oke, jadi menurut congornya Pak Pipo, Tuhannya lahir itu malam hari. Kan gitu ya Pak Pipo. Jangan kamu katakan kau akan berbalik kata-katamu kepada Anda. Jangan katakan awal kata dikatakan kau yang katakan congor. Oke, jadi itu. Jadi jawab. Saya balikan kepada Anda. Congormu tidak layak dipakai untuk diskusi dengan orang Kristen. Tuhanmu lahir malam apa siang? Tuhanmu lahir malam. Tuhanmu lahir, woi.
Tuhanmu lahir malam apa siang? Makanya congormu yang bertanya itu bukan pikiranmu. Gak bisa jawab dia. Bukan Soalnya kalau dia jawab siang, kalau dia jawab siang gelap. Orang Kristen. Kalau dia Ini jawab malam gelap gulita. Bukan menurut pikiran anak kamu. Pusing Pak Karena Pipo. kau terfisik. Pusing Pak Pipo, pusing dia nih. Bukan pusing, kau kan tumbang saya katakan dari awal tadi. Saya ini ketawa-ketawa dari tadi loh Pak Pipo. Tumbang. Iya, siang hari apa malam hari Pak? Kamu pakai diplomat secara intelektual berpikir dan bagus bertanya kepada saya kan jawab bertanya. Iya, Saya siang kan- hari apa? Siang hari apa malam hari Pak? Tuhanmu lahir. Sekarang begini Bu Brandi. Sekarang Iya. dua antara Anda dengan saya. Siapa yang di dalam kegelapan, siapa yang di dalam keterangan? Siang atau malam lahir Tuhanmu Pak? Ini antara pribadi yang saya dengan Anda. Siang atau malam? Tuhan Anda lahir siang atau malam Pak? Kalau dia menginap karena tidak ada penginapan, malam Ya, atau siang itu? Ya malam Pak ya. Malam ya, Tuhanmu lahir ya. Siapa yang mengatakan itu? Pak Pipo yang ngomong. Ngomong kau, congormu kau pakai. Terus siapa yang ngomong Pak malam hari? Kita tadi mengatakan tidak ada tempat penginapan, maka mereka di situ. Oke, Bukan jadi kita simpulkan menurut Bible. Alkitab ini yang kau lawan. Iya, udah. Pak Pipo kok butuh waktu 1 menit, Bapak pakai 50 hari. Oke, jadi malam hari ya Pak? Kata-katamu nggak pernah berkualitas. Maka Ya, udah. congormu tidak layak diskusi kau pakai kepada orang Kristen. Oke, malam hari ya Pak, Tuhanmu. Oke, malam hari Pak, Tuhanmu lahir ya. Ini barangkali, seolah-olah ini barangkali kau ilmumu terlalu pandai menurut kamu. Tapi Iya, saya nol Pak. Nol besar. Jadi Tuhan Anda lahir malam hari ya Pak Pipo ya? Menurut ayat ini, jangan kau tanya saya. Oke, menurut ayat ini Tuhannya Pak Pipo lahir malam hari. Betul ya, Dili ya? Kau aku itu. Oke, lanjut. Malam hari Tuhannya Pak Pipo lahir. Kau terima itu tidak? Kau terima itu Iya, tidak? ini sesuai dengan yang tertulis, ya kita harus setuju lah. Oke? Terima kasih, kalau Oke. terima, oke. Jadi Pak Baik. Pipo, Tuhannya Pak Pipo lahir malam hari. Lanjut. Udah saya baca tadi. Di Iya, daerah lanjut, itu Pak. ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Apa yang kau tanya di sini? Terperinci yang tanya bagi saya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dah, Gembala-gembala itu siapa Pak? nah itu. Diam kau biar saya jawab. Ya. Kenapa gembala itu nggak ikut sensus Pak? Makanya congormu itu kau pakai bulu secara Itu gembala itu kan ngapain dia mengembalakan? Kenapa nggak pergi ikut sensus? Makanya kau dengar dulu. Iya. Kalau saya katakan nggak pernah sekolah. Iya, nggak pernah sekolah saya Pak. Bener, nggak pernah Pak. Kayaknya kayak gitu. Kalau Iya. sekolah kau hanya di gerbang. Iya, di gerbang saya Pak. Lanjut Pak. Kalau di kelas kau pas belakang kau. Iya Pak. umum. Iya Pak. Memang itu orang bodoh, itu pengalaman di bidang kebodohannya ya Pak ya. Sangat berpengalaman itu Bukan Pak. begitu, bukan. Ingat, pakai tingkatkan cara Iya, berpikir memang dulu. itu Pak. Saya akui itu Pak. Orang bodoh itu sangat berpengalaman di bidang kebodohannya Pak. Saya akui itu. Lanjut Pak Pipo. Ini tentang Alkitab ya. Iya, Tentang silakan lain Pak. saya nggak tahu. Iya, Ini tentang Alkitab yang saya paparkan seperti itu. Iya, Pak. Garis bawah itu. Nah itu gembala-gembala itu berapa orang Pak? Dengarkan, di daerah itu ada gembala-gembala yang Iya, tinggal berapa di padang orang? menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Iya, gembala-gembala itu berapa orang Pak? Baik, saya teruskan. Iya, berapa orang Pak? Mereka Pak memakai. dulu ini gembala-gembala ini berapa orang? Iya, dengar dulu lah sedikit. Iya, berapa orang Mereka- lah? Dengarkan dulu. Iya. Mereka memakai jas hitam, jas merah. Oh ya, jadi pakai jas ya mengembalakan ya? Harus gitu. Menurut kau kan harus gitu saya katakan. Iya. Oh ya, pakai Gitu, jas. gitu. Jadi pakai jas mengembalakan domba ya Pak? Enggak, menurut pemikiran akalmu kan harus seperti itu. Tadi Bapak Pipo yang ngomong pakai jas. Dengarkan ayat ini. Iya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu Anda katakan berapa orang? Iya, Kan berapa gitu orang? Iya. Ayat ini yang sampai di situ dia ayat 6, ayat 8. Lalu saya katakan, lalu mereka itu pakai jas apa sepatunya. Kan begitu. Menurut iya. kau harus saya terangkan kan begitu. Bapak, gitu. Bapak Pipo kan saya nggak nanya jas, Pak Pipo yang ngomongin jas. Kenapa kau minta berapa orang? Bukan Iya, saya dikatakan tanya. di sini. Saya cuma nanya berapa orang. Pak Pipo Di sini. bicara masalah jas sama sepatu. Maka kau dengar di sini ayat yang saya baca tadi? Enggak. Iya, berapa orang Pak gembala-gembala itu? Di daerah itu ada gembala-gembala ternak yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tidak Iya. ada yang diterangkan berapa orang. Jadi kau buat berapa orang. Maka saya katakan itu mempunyai jas, mempunyai apa, harus begitu menurut kau. Oh, begitu. Jadi gembala-gembala ini nggak terhitung jumlahnya berapa ya Pak? Makanya congormu tidak layak. Ya saya kan bertanya Pak.
Iya, pertanyaan congormu kan nggak memang kepikiran. Kalau Jadi begitu. nggak boleh bertanya nih, nggak boleh bertanya. Ini ayat ini mengatakan lalu kata berapa orang? Ya kan gembala-gembala berarti melebihi satu orang. Maka apa? Kalau gembala-gembala itu melebihi satu atau banyak, Pak? Atau satu atau lebih dari satu, Pak, gembala-gembala. Putuskan di pikiran dan akalmu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga Iya, sekarang. kawanan domba. Jadi Pak Pipo nggak bisa jawab jumlahnya berapa. Jadi Bukan Pak Pipo saya nggak bisa jawab. Bukan saya, bukan saya tidak bisa menjawab. Ayat ini mengatakan bukan saya. Kalau begitu saya ajarin cara menjawabnya. Jangan Gembala-gembala kau itu, pada kau. dengerin dulu. Gembala-gembala Jangan itu gantian bicara, Pak. Nah, Gembala-gembala bicara. itu. Satu detik pun kau tidak pernah kau kasih saya kebebasan berbicara. Jangan kau kotor. Astaga. Oh iya silakan pakai, Pak. Silakan Udah, pakai. Saya diam. ngucap. Silakan. Maka saya Nggak ulang pernah. lagi. Pegang Ya. kursimu, kau akan tumbang. Iya, silakan tumbangkan saya, Pak. Silakan tumbangkan saya. Saya ingin lihat orang pakai pengalamannya untuk menumbangkan saya. Silakan, Pak. Karena udah dari tadi sepertinya udah ada yang tumbang nih. Kenapa? Kok Tuhan pernah jadi bayi dibungkus gitu loh. Ini sebenarnya udah tumbang tapi nggak merasa tumbang. Itu. Loh, dengarkan. Iya. Ayat ini yang saya baca Diketawain, kepada Anda. diketawain loh di Lalu luar berapa sana. Coba lihat netizen. Kok Tuhan orang? lahir Tidak ada- dibungkus? Dikatakan sini berapa orang. Ya udah Lalu harus lanjut kau Pak. tekankan. Lanjut Lalu, Pak. Lanjut ke dikatakan seperti itu harus tahu saya. ya lanjut ke Mantek dua. apa yang dia pegang. Ya lanjut ke 211. Nah, baik. 211 lanjut cepetan. Jangan kau paksa saya, nggak ada anakmu paksa, istrimu paksa, jangan saya. Terus mau kemana sekarang Pak? Dengarkan ayat 10. Ya silakan. Maksa-maksa gitu kan nggak ada hakmu bagi saya. Ya silakan Pak, saya nggak maksa Pak Pipo. Oke, Pak Pipo baik. masuk Maka sini ada kan saya kewajiban nggak. bagi saya. Pak Pipo masuk sini kan saya nggak Tentang paksa. kita, ya, semua tentang kita. Pak Pipo Baik. masuk sini saya nggak paksa loh. Iya betul. Ya Terima betul, kasih. ya udah. Berarti saya nggak paksa. Berarti saya nggak pernah maksa. Terima kasih karena tidak Anda mute saya sampai saat ini. Terima kasih. Iya, kepada Anda. berarti saya nggak pernah maksa dong. Lalu ayat 10. Iya. Malaikat, dengarkan. Lalu malaikat itu kepada, baik ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oke. Hanya apa ini? Ya nggak tahu saya Pak. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada Ya. gembala, Hmm. jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terus Tanya apa itu? bangsa mana aja Pak? Yang bertanya siapa sih? Dia mengatakan itu. Seluruh bangsa termasuk Indonesia ya Pak? Yang bertanya itu siapa? Saya. Yang mengatakan Saya. Termasuk Indonesia ya Pak? Dia 10 ini siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan itu kan yang menulis Lukas, yang mengatakan malaikat. Yang dituliskan di tulisan ini siapa yang dikatakan? di sini? Dalam Malaikat berkata, jangan Ya, takut. betul. Yang diberitakan Ya. kelahiran Tuhan. Iya, mulai Itu- pikiran Anda sudah terpakai. Supaya Terima supaya kasih. gembala ini tidak takut. Baik, sudah indah. Udah cerita sedikit. Ya kan ini bahasa Indonesia Pak, bahasa Indonesia Iya, Pak, gampang. iya, Pak. Terima Iya, kasih. gimana Pak. sih, Pak? Udah Ya. dipakai pikiran sedikit ya. Jangan, begini ya, kata malaikat, gembala, jangan Ya. takut. Gimana sih Pak Ya. Pipo ini? Ya, jangan Iya, udah, takut. Ya, Pertanyaan kata saya, bangsa mana aja Pak? Bangsa Indonesia masuk? seluruh dunia, Indonesia dunia itu tidak. Ya, jadi masuk Indonesia ya Pak ya? Masuk Indonesia ya? Ya, Baik, termasuk. baik termasuk. Saya pun termasuk, Anda pun termasuk barangkali. Ini malaikat siapa Pak? Lalu Ntar dulu, ini malaikat ini siapa namanya? Malaikat ini siapa? Malaikat apa? ya, dengar dulu lah saya baca. Ya saya tanya dulu lah, ini Dengar malaikat dulu siapa? lah, Dengar dulu. Ini belum kelar. Ini malaikat dulu, ini terangkan. Siapa ini malaikat? Jangan songormu, kau pakai lagi. Jangan songormu lagi, Anda bicara. Ya ini malaikat siapa? Iya. Lalu takut. Lalu malaikat itu kan mengatakan, Iya. apa katanya? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab Iya. sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Iya. Ya malaikat ini siapa? Malaikat ini siapa? Malaikat ini siapa? Lalu pertanyaan songormu, malaikat itu siapa? Iya, jawab. Tidak diterangkan malaikat itu siapa di sini, tapi malaikat Tuhan. Jadi nggak jelas siapa namanya ya? Tidak dibuat namanya di sini. Jadi nggak jelas ya namanya malaikat ini ya? Tidak dibuat namanya di sini. Jadi berarti kalau nggak dibuat berarti nggak jelas. Yang pasti, saya pastikan ini bukan malaikat Gabriel yang datang kepada Muhammad. Iya. Terus malaikat siapa Pak ini?
Malaikat siapa ini? Ini bukan malaikat Gabriel yang disuruh di Gua Hiro. Iya kalau bukan Pastikan malaikat tidak. Jibril. Iya kalau bukan malaikat Tidak Jibril. dibuat namanya. Oh tidak dibuat. namanya di sini. Tapi saya pastikan ini bukan malaikat Gabriel yang pernah bicara Ya. kepada Muhammad. Oke. Di Kalau Gua Hiro. kalau Jelas, ya? begitu nggak jelas ya Pak ya. Malaikat ini nggak jelas ya. Tidak dibuat namanya. Jadi nggak punya nama ya. Tidak dibuat namanya. Malaikat. Ya, ya artinya ini malaikat nggak punya nama ya Pak. Kalau ada nanti namanya kita selusuri. Ya nggak punya nama ya. Nggak punya nama ya. Tapi saya pastikan. Ini bahasa dengan Indonesia iman loh. saya, Malaikat di ini sini. bukan malaikat Gabriel yang Iya. pernah bicara di Gua Hiro kepada Muhammad. Iya. Jadi malaikat ini nggak punya nama ya Pak. Woi. Baik, kita teruskan. Ya deal dulu. Malaikat ini nggak punya nama ya. Nggak jelas ya. Ada nama tadi saya baca di situ nama malaikat itu. Siapa namanya? Ada saya baca namanya. Ya namanya siapa? Ya, ada saya baca. Ada Berarti nggak punya nama. Jadi nggak punya nama. Ngomong dong. Susah amat sih jujur. Yang saya baca kau dengar atau tidak? Jadi lalu kata malaikat yang tidak punya nama itu kepada mereka. Ya kan? Malaikat ini tidak punya nama. Lanjut. Tidak ada dikatakan yang tidak punya nama. Ya kalau punya nama namanya siapa? Tidak dikatakan tidak punya nama, tapi tidak dikatakan namanya. Berarti nggak punya nama. Ayat itu mengatakan itu. Ya artinya nggak punya nama. Yang saya baca kau dengar tadi tidak. Punya nama atau tidak? Kau dengar saya. Punya nama atau tidak? Punya nama atau tidak? Dengar atau tidak? Tidak punya nama toh? Saya baca sekali lagi. Ayat Saya itu baca lagi. Lalu kata malaikat, Ya. malaikat ini tidak ada namanya, itu kepada mereka. Betul kan? Tidak ada dikatakan tidak ada namanya. Kalau ada namanya siapa? Jangan kamu karang. Namanya siapa? Jangan kau tambah-tambahin. Ya namanya malaikat ini siapa? Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kamu karang. Saya tanya, malaikat ini namanya siapa? Kamu karang. Pusing Pak Liva, pusing dia. Katanya mau, Bukan pusing, tumbang. katanya mau, Akan tumbang kau. Saya pastikan akan tumbang kau. Silakan. katanya mau menumbangkan saya, tapi nggak tahu nama malaikatnya. Pegang kursimu. Kalau kau di kursi ikan. Masa malaikat mengabarkan Tuhan lahir, malaikat ini nggak punya nama identitas. Ayat itu tertulis seperti itu. Ini Kalau kau- malaikat ini mengabarkan kepada gembala-gembala bahwa ini Tuhan akan lahir, Tuhan lahir. Tapi malaikat nggak punya identitas, Pak, nggak bawa KTP. Iya, tidak dikasih tahu di situ malaikat Ini siapa. kejadian dahsyat, Tuhan akan lahir, Tuhan lahir. Tapi malaikat yang datang nggak punya identitas, Pak. Kalau di zaman sekarang, keambil sama Satpol PP, nggak punya identitas. Analogi murahan itu kok bagi saya. Ya bener, Pak, nggak punya identitas kok. Analogi murahan. Maka habis terlalu kau pusing berbicara kalau Nah sekarang yang tumbang siapa? terlalu pisik kau berbicara. Ayat ini memang jawab Anda. Yang tumbang siapa? Ayo, yang tumbang siapa? Kamu. Malaikat ini punya identitas nggak? Akan pening ke 7 keliling kau nanti. Yakin. Ini malaikat punya identitas atau tidak? Makanya. Kita Tidak jawab. ada dikatakan di situ namanya. Tidak ada dikatakan namanya. Berarti nggak punya identitas ya? Yang pasti bukan malaikat Jibril yang pernah datang kepada Muhammad di Gua Hiro. Berarti Lalu malaikat kalau ini bukan Jibril siapa? Ya. jangan melebar, biarkan dia. Tidak Jadi ada- malaikat ini nggak membawa, Pak Pipo, jadi malaikat ini nggak bawa identitas ya? Ayat itu mengatakan malaikat datang kepada gembala-gembala yang ada di situ. Siapa yang memerintahkan malaikat ini, Pak? Maka saya katakan dari awal, bajunya pun juga tidak diceritakan. Ya, dengerin baju dulu, yang Pak pakai. Pipo, dengerin dulu ya. Dari Siapa? tadi saya dengar, Woi. kau nggak dengar saya. Siapa yang memerintahkan malaikat ini untuk berbicara demikian? Siapa yang Maka saya memerintahkan katakan malaikat? karena congormu bertanya pikiran akalmu nggak kau pakai. Ya siapa yang memerintahkan malaikat ini? Siapa? Ayat ini tidak mengatakan di ayat ini yang saya baca, bukan saya yang mengatakan itu. Malaikat ini berkata, siapa yang memerintahkan malaikat Lalu berkata? malaikat itu mengatakan kepada gembala di situ, Berkata. berkata, menyampaikan Ya. berkata sama. Jadi terus, Jadi lalu yang kamu katakan siapa malaikat ini? Kan Anda katakan Iya. kan? ya malaikat Tidak ini nggak dikatakan punya. malaikat ini siapa? Identitasnya tidak dikatakan di ayat ini. Kalau dia lain nanti kita bahas. Pasti ada. Ya, baik. Identitas Oke. malaikat di sini nggak ada. Pertanyaan saya, Pak. Tapi di ayat lain nanti Dengerin akan dulu, kita tahu. woi. Dengerin dulu. Terus Tadi kau ngoceh yang dari tadi. yang Kau dengar memerintahkan malaikat ini siapa? dulu. Ayat ini mengatakan tadi kan, dengar. Malaikat ini datang dari mana? Terus yang nyuruh siapa? Dari surga, dari langit. Yang nyuruh siapa? Kan? Kamu nggak ngerti kau maka saya katakan nggak pernah sekolah kau tidak. Iya, yang memerintahkan malaikat turun dari surga ini siapa yang memerintahkan?
Jangan balik lagi kau ke belakang tadi. Udah kita firman Ini malaikat tiba-tiba datang yang nyuruh siapa? Sepengetahuan Kita siapa? sudah bicarakan. Kembali kau ke awal. Iya, sepengetahuan siapa? Somormu Nggak bisa jawab. Untuk diskusi. Jangan Pak Pipo jangan terguncang lah. Saya nanya loh Kamu yang ini. terguncang. Kamu ikat pinggangmu. Pegang kursimu. Yang memerintahkan malaikat ini siapa Pak Pipo? Tidak ada diceritakan di sini. Nanti kita bahas itu. Oh jadi nggak diceritakan. Jadi tiba-tiba nongol ya Pak? Ini kita kelarkan dulu. Jadi tiba-tiba nongol ya? Tiba-tiba nongol gitu, nggak ada yang merintah. Malaikat itu bertanya karena Yesus lahir. Kata-kata malaikat itu Yesus lahir bagimu. Siapa dikatakan? Sebuah nggak bisa pindah dulu, jawab dulu. Ini yang malaikat ini datang siapa yang perintah? Tidak dikatakan di sini di ayat yang 8 ini kan nih. Oke, berarti nggak ada yang perintah ya, nggak ada ketahuan di sini ya. Ujuk-ujuk datang Ya, ya. yang lain kita katakan. Jadi Kan ujuk- malaikat tadi. Ya, jadi malaikat ini ujuk-ujuk datang ya Pak ya? Saya nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Pinter nggak tahu dia. Jawab dong kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ayat ini mengatakan. Ya, bukan begini Pak Pipo. Bukan Tuhan yang perintah malaikat, bukan Tuhan. Jangan kamu karang, jangan kamu karang. Oh, ya. Makanya kau Kalau begitu, saya bertanya, apakah Tuhan yang memerintah malaikat? jawab. Maka Saya ayat bertanya, ini mengatakan malaikat itu saya bertanya ke Pak Pipo, apakah Tuhan yang memerintahkan malaikat untuk memberitahukan keadaan ini? Baik, saya jawab. Ya, jawab. Pikiran akalmu, pikiranmu atau hatimu mengatakan itu bertanya itu. Apakah Tuhan yang memerintahkan malaikat untuk memberitahukan kepada gembala? Yang dituliskan referensinya itu yang kita bahas, jadi tidak bisa sama bang. Saya bertanya, bisa jawab apa tidak? Pipo, bacot. Atau imanmu. Bisa, Pak Pipo bisa jawab apa tidak? Bertanya. Kalau nggak bisa jawab, tinggal ngomong aja. Maaf, saya nggak bisa jawab itu, gitu loh. Kamu terlalu kerdil, terlalu picik, kamu bertanya seperti Saya itu. ulang ya, saya ulang nih, dengerin bahasa Indonesia. Kita tulisan bukan Alkitabmu, tidak kau imani. Apakah Tuhan? Kau imani tidak Alkitabmu ini, kalau Al-Quran. Loh, kok masalah? Ini bukan masalah iman. Ini bukan masalah iman. Ini berbicara loh. Kalau tidak melalui iman di alam Kristen, kamu berbicara, kau salah, nggak layak kau bicarakan saya. Saya bertanya, apakah Tidak Tuhan? bicara dengan saya, kalau kau pantulkan iman saya dengan Alkitab saya. Udah tutup kau, tidur kau. Tanpa Apakah iman saya Tuhan? tidak berbicara kepada Anda. Ingat, tanpa iman saya tidak bisa saya berbicara Kalau kepada begitu Anda. Pak Pipo silakan istirahat Pak. Paham? Silakan tidur Pak kalau ngantuk. Tidur kau. Ya, apakah Tuhan? Ya, iman Yang saya jangan kau itu nggak ganggu tentang dengerin Alkitab sama- saya. Ya, Kalau kamu silakan. tidak menerima itu, ya silakan. Kamu tidur. Mandi kau, tidur, minum kopi Ya, kau di situ, oke. pun ada kopi. Apakah Tuhan yang Kalau memberi? tidur kau. Jadi dia nggak mau dengerin. Bukan Anda Soalnya, katakan iman. Kalau dia Anda nggak mau katakan dengerin. kemudian iman, saya beriman kepada Alkitab saya. Kok Kalau bicara itu bicara Anda iman katakan ya? tidak bisa dipaparkan di sini di dalam kitab saya, tidur kau. Makan kau dulu dah. Apakah Tuhan yang Maka saya memerintah? katakan tadi Dia dari nggak awal. mau memberi Maka saya kesempatan katakan bicara. kau Ya. akan tumbang kalau berhadapan dengan Pipo. Kalau secara seperti itu kau. Iya Pak. Saya Kalau tumbang. intelektual, kau Saya cuma berbicara. kalah suara Pak Pipo. Saya kalah suara. Kalau berbicara, saya akan lebih sopan kepada Anda. Saya memang ada saya menghujat Pak. Saya bertanya Kau kok. bertanya kepada orang Kristen selalu Bapak seperti kalau ini. kesenggol hatinya begini nih kalau nggak Tidak pernah kau kalau berbicara sesuatu kepada Pak orang Pipo nggak bisa kita. jawab, dikira kita menghujat. Padahal kita diskusi santai loh. Bukan, hatimu dan pikiranmu itu tentang Anda nggak bisa menilai hati Bukan saya saya. menilai, Tuhan Sekarang menilai, bukan saya. kita kembali ke Tapi topik. dari cara bicaramu, cara pertanyaanmu, Kita- anak kecil pun tahu apa pertanyaan, apa bicaramu. Kita kembali ke Gak topik. usah orang Kristen, Muslim sendiri pun ngerti apa yang kau bicarakan, bro. Jangan Karena kau orang Kristen semua. karena orang Muslim pada pintar Pak. Mau pintar itu urusan Anda. Ya makanya Tapi kami secara ngurus memang. kemanusiaan, dengarkan. Makanya kami secara kemanusiaan, Yang tahu ngomong terus. pertanyaanmu. Karena Ngomong pikiran terus. akalmu hanya bertanya. Maka Ngomong namamu terus. bertanya sebuah nanti. Kenapa saya bertanya? Karena kalau saya menerangkan Pak Pipo nggak memberikan kesempatan. Pertanyaanmu pikiran akalmu atau imanmu? Sekarang begini ya Pak Pipo ya. Apakah Tuhan yang memerintahkan malaikat Kan kamu katakan tadi malaikat. Tidak diceritakan siapa namanya di ayat itu. Lalu Iya. kamu katakan harus tahu malaikat siapa. Ya. Saya katakan tadi. Yang saya pastikan bukan malaikat Gabriel yang Ya pernah udah jumpa itu udah dengan selesai. Itu udah selesai Pak. Udah selesai dibahas. Apa lagi? Pertanyaan sekarang siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala? Kita bahas tadi Tuhan siapa sih tahu yang Tuhan itu Yesus firman kan kita bahas. Oh berarti Tuhan yang lahir ini yang memerintahkan malaikat ya Pak? Menurut kau bagaimana itu?
Ya kan ada Tuhan yang lahir, berarti itu Menurut yang lahir inilah yang memerintahkan malaikat toh, Pak. dari alur ceritanya tadi itu atau tidak? Ya Bapak jawab aja gitu loh. Dari diskusi kita dari awal. Kan ini kan ada Tuhan yang lahir. Tapi masih ada Tuhan lagi yang lain. Siapa ini- Yesus itu kan dari awal tadi kita kan siapa? Ya ini kan Tuhan yang Kenapa dia lahir. lahir? Kan begitu tadi Gantian awalnya. Pak Pipo. Pak Pipo itu banyak Diskusi bicara itu loh. tadi, dengar. Ya. Ya saya dengar. Silakan. Menciptakan Adam siapa? Saya katakan tadi Yesus Allah dan Roh Ibu Kudus habis sudah minum ada. tua, makanya dia emosi dia habis minum tua. Dia emosi. Yang biarkan dia, biarkan. Dia mengurus Sikat, apa ini? teman-teman, sikat. Diam dulu kau. Siapa itu yang ngomong suara deh? Jangan minum tua, Pipo. akan Tambahkan sedikit air putih biar enggak cepat emosi gitu loh. Pegang Santai kursimu. Kau pun akan tumbang. Masuk kau lagi. Masuk. Bantu Iya, Yesus sendiri. Bantu. Masuklah kau ni, lanjutkan. Masuk terus. Si Juma Yang masuk ini lagi si tanya Juma. kan, siapa yang lagi nyuruh masuk? malaikat tadi? Ya. Siapa yang nyuruh Ah, malaikat udah. tadi? Tanya tadi. Burande. Tidur dulu kau. Inilah dulu. Jumpakan sama saya. Siapa namanya ini? Oke. Ini jadi bahan tertawaan loh Pak Pipo. Menurut kamu karena kamu yang buat seperti itu. Maka saya Ya, katakan. karena Gak usah orang Kristen yang mendengar kata-katamu. Pak Pipo nggak bisa jawab. Lucu mendengar Anda bicara. Lucu orang mendengar Anda bicara. Iya siapa yang nyuruh malaikat Pak? Siapa yang perintah malaikat Pak? Yang Yang awal mau pembicaraan bertanya kita kita, apa tadi? silakan Yang bertanya pembicaraan sama kita saya. apa dari tadi? Yang pembicaraan kita awal dari apa? Iya siapa yang perintah malaikat Pak menemui gembala? Siapa? Yang kita bicarakan dari awal apa? Ya ini ayatnya siapa yang perintahkan malaikat menemui gembala Pak? Yang kita bicarakan Saya. dari awal bukan apa? Siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala Pak? Yang pertama, kebiasaan kau inilah kau nggak elok. Ya selalu kau bertanya. Maka saya katakan bisa kau nanti bernama si bertanya. Siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala Pak? Yang kita bicarakan dari awal diskusi itu. Siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala Alur Pak? cerita di referensial kitab itu kau ngerti nggak paham kau terbakat congormu itu nggak Berarti Pak Pipo nggak bisa menjawab ya Pak ya? Udah nggak bisa dijawab. Lanjut. Lukas Terus. 2:11. Udah selesai ya? Ya udah. Silakan Saya Kang mau Ade, lanjut Kang tanya Ade. nih. Ya, saya mau tanya nih sama tadi yang ada yang mau bicara bertanya tentang Alkitab kepada saya. Saya boleh bertanya nggak nih? Tadi siapa Siapa orang dia? itu? Siapa Boleh, yang mau ini. tanya? Silakan Pak bertanya. Oke. Dia bukan saya- Ande, Bro Ande. Kasih dulu kawanmu ini mungkin. Ya udah kelar dulu Ya. Pak Pipo ya, kita standby Ya. kasih yang lain. Berbagi sama yang lain. Iyalah. Miu mereka dulu supaya jangan receh dia itu. Nah, udah kita kelar, kita berbagi, banyak teman yang mau bicara. Santai dulu. oke. Oke, Pak Pipo. Santai. Peace. Makanya kau pegang kursimu ikat pinggang. Oke, ya udah. Ya, peace Pak Pipo, Ya, peace. ya, oke. Minum air. Lanjut. Tambahkan Saya sedikit bacakan. anggur. Saya bacakan Siapa yang sedikit lepas? saya. Jangan saja tambahkan sedikit anggur, kata Paulus kan. Ya. Iya, Jadi betul. santai aja ya. Jadi jangan banyak-banyak minum anggur, minum marah. Ini Mabuk. yang seorang ahli Siapa? Alkitab nih. Saya ahli Alkitab nih. Tadi ada yang ngomong bahwa dia tuh ahli Alkitab dan siap ditanyai. Oke, saya tanya nih. Saya tanya dua ayat aja saya tanya. Enggak, kau ni Kalau- Islam bukan? Kau ni Kristen bukan yang mau bertanya ni Islam ke Kristen? Islam. Saya Islam. Saya bertanya oke. kepada Kristen gitu. Tadi kan ada orang Kristen yang mengaku-ngaku bahwa dia siap ditanyai tentang Alkitab nih gitu, Bang. Siap sekali, Bang Bajai. 1000 kali siap. 1000 Oke. kali siap. Oke, saya tanya nih di Yesaya 14 ayat 12. Nanti saya bacakan nih ya. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, ini kan bintang timur ya. Bintang timur Ya. ini siapa? Lucifer ya. Udah. Ini saya Udah. tanya itu aja dulu. Udah. Woi, udah siap pertanyaanmu? Iya, saya tanya itu. Itu siapa itu bintang timur? Udah siap itu? pertanyaanmu? Udah siap. Udah diam kau, sudah. Kalau itu pertanyaanku Pak Pipo bilang udah diam kau. Lalu kan gitu. yang nanya. Iya biar saya jawab. Ya udah dari tadi gue Lagi. tungguin lu jawab gimana sih? Pipo habis minum tua. Dia habis minum tua. Ayo, kau tanya dulu. ayo. Diam kau dulu, congormu pakai dulu lah. Diam ya. Pipo Baik. habis minum tua. Itu ayat berapa tadi yang katakan? Yesaya 14 ayat 12. Ya. Nah, Ya, oke, baik. Kau mau paham saya itu siapa? aku bertanya, kamu bertanya balik, aneh aku. Katanya lu pintar Saya Alkitab itu siapa gimana sih? Menurut yang kau pelajari di dalam pikiran anak kamu, saya itu siapa? Menurut kamu? Nih, ya saya tanya nih si bintang timur ini siapa? Ya, itu yang Jesayas gilang-gilang. itu siapa menuliskan itu supaya kau tahu kenapa dituliskan. Kalau nggak tahu kau Jesayas itu siapa, kantong kata-katamu di kantong belakang.
Ya makanya aku bertanya Makanya to kau you. yang dituliskan, yang menulis kau nggak ngerti siapa. Kenapa? Kau kantongi kata-katamu itu di Oke, belakang. sekarang gini, ya saya menulis, Apa gini? ya saya menulisnya saya Saya 14 itu ayat siapa? 12 Paparkan itu bagi jam saya. berapa? Hari apa? Paparkan saya kepada saya itu siapa menurut kamu? Kamu ini ditanya, Kamu kamu boleh bukan- balik nanya, nggak ngerti. Makanya kamu Fen. akan tumbang. Kamu ceritakan Tumbang. nggak ngerti kamu apa? Emangnya gue pohon, tumbang, aneh pertanyaan. Pertanyaanku simpel gitu loh. Di Yesaya 14 ayat 12, ya yang Karena disebut dari si bintang awal, timur ini kan, siapa? Dari awal kamu, ingat begini, dari awal kamu tanya itu karena pernah kamu pelajari, kamu pernah mendengarkan tentang orang Kristen, lalu kau tanya, ini nggak bisa dijawab, itu dalam hatimu kan seperti itu. Kamu emangnya tahu hatiku? Aduh, kamu salah, kamu Dari suujon. alur ceritamu, terlalu dari awal tadi saya katakan, karena kamu, oh ini, siapa Kristen menjawab? Siapa? Dari situ kan, karena logimu. Sudah ganti aja narasumbernya. Kau jawab aja pertanyaan tadi, kau nantang orang nanya. Sekarang Pak jawab Pipo aja itu nggak ada pertanyaan itu. ilmunya. Ganti narasumber ini ada rantai perak nih, atau yang Kristen Ya, lain. kembali ya Pak Pipo Pipo itu kita juga standby dulu ya ada. Pak Pipo, ganti yang lainnya Pak Pipo ya. Oh, gini aja bro Ya. Andi. Ya. Oke, tapi kita kasih Ya, orang kita lain standby dulu, nanti kita lanjut topik ini Pak Pipo berdua. Silakan yang lain diatur sekarang. Bang Juma sebentar ya, yang lain standby dulu. Saya atur. Iya ya. Jam berapa kita masuk lagi? Kita dua Ya lagi. habis ini aja Pak Pipo, tenang aja. Ya, Jadi habis ini Pak Pipo sama saya standby. Bisa lagian kalau nggak Yang lain tahu yang ngomong. dulu.